Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tak lupa kita memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan karunia-Nya, rahmat serta barokah kepada kita semua sehingga kita bisa sampai sekarang ini kita bisa bertatap muka dengan jelas dan dikaruniai kesehatan. Alhamdulillah. Yang kedua, sebelum belajar tak lupa kita panjatkan juga sholawat serta salam kita terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman sampai sekarang ini. Sebelum belajar juga mari kita sama-sama berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dinilai sebagai amal kebaikan dan juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti biasanya mari kita berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Kaifa halukum anak-anakku? Ya, sabahul khair. Alhamdulillah. Mada darsunal ana? Ya, pelajaran kali ini kita akan mempelajari akidah. Sebelum mempelajari, saya ucapkan selamat yang naik kelas dari kelas 7 ke kelas 8 maupun kelas 8 ke kelas 9. Nah, baik. Sekarang kita di semester yang pertama di tahun ajaran baru 2020-2021. Kita akan membahas di mapel akidah tentang taubat. Nah, apa yang anak-anak pikirkan ketika pertama kali mendengar kata taubat? Pasti adalah itu salah satu bentuk akhlak apa? Akhlakul karimah. Nah, akhlak yang baik salah satunya yaitu taubat. Nah, kata-kata taubat dari secara bahasa artinya taba yatubu tauban yang berarti menyesal. Nah, menyesal. Kemudian secara istilah yaitu menghentikan dosa dan menyesali serta mempunyai tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, ketika kita berbuat kesalahan, hati kita terketuk untuk bertaubat. Nah, disitulah Allah memproklamasikan diri. Allah sudah mengatakan kepada hati kita bahwa Allah cinta kamu. Nah, Allah cinta kalian. Karena apa? Hati kita sudah diketuk oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, untuk lebih mengenalnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika taubat harus ada syarat-syaratnya. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, harus menghentikan dosanya. Nah, ketika kita melakukan misalnya kita masih minuman keras, yang paling tinggi minuman keras dulu kita ambil yang paling tinggi, apalagi yang kecil-kecil. Nah, yang paling tinggi minuman keras. Misalnya kita ingin bertaubat, kok mengulanginya lagi? Nah, masih ada dosa lagi. Kalau kata Habib Umar bin Hafiz, ketika kita tidak mampu untuk menghentikan dosa itu, maka kita terus untuk bertobat. Ketika kita melakukan dosa, kita bertobat, melakukan dosa bertobat sampai dosanya kalah. Nah, tobatnya yang menang.
takwanya yang menang. Nah, jadi anak-anakku yang dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita juga jangan eh, leha-leha, jangan seenaknya sendiri. Ketika mendengar ada Habib yang berkata seperti itu, kita melakukan dosa, kemudian bertobat, melakukan dosa. Tapi ingat, kematian yang dekat itu adalah kematian. Bukan di awalnya kita baik, bukan di awalnya kita buruk, tapi yang menentukan kita di surga atau tidaknya yaitu di akhir hayat kita. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, itu tadi yang pertama harus menghentikan dosanya. Nah, yang kedua menyesal atas dosanya. Antum tahu dosa itu pasti buruk bagi diri kita maupun dari orang lain. Nah, dan kamu menyesal bahwa merusak diri kita itu menyesal, bukannya malah bangga gitu-gini. Tidak bisa, harus menyesal agar diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mempunyai tekad tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau sudah tidak mengulanginya lagi namanya taubatan nasuha. Di surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah taubatan yang sungguhnya, taubatan yang tidak akan mengulanginya lagi. Nah, ini Pak beri contoh satu ya. Contoh perilaku taubat. Misalnya kalian sedang belajar tatap muka, misalnya seperti yang dulu-dulu sebelum ada pandemi ini. Semoga cepat berlalu pandemi ini. Semoga kita bersama lagi karena sudah rindu. Pak juga sudah rindu. Kemudian kalian juga sudah rindu. Nah, saya satu contoh dari perilaku taubat. Misal kalian belajar, kemudian Pak Guru menerangkan untuk berbakti kepada orang tua. Anak-anakku, jika kalian di rumah harus berbakti kepada orang tua. Jangan sekali-kali membantah kepada orang tua. Kalau disuruh ini langsung kerjakan. Jangan sampai ada kata-kata nanti atau sebentar lagi. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu, karena kata-kata seperti itu menyakiti hati orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Nah, seperti itu. Kemudian dengan kita mendengar itu, lalu kita berpikir, oh iya, saya di rumah kok sering begitu ya. Oh, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan memperbaiki sifat saya yang tidak nurut kepada orang tua. Nah, seperti itu. Anak-anakku yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi contoh perilaku yang tobat. Nah, seperti itu. Ketika kita mendengar atau sudah menyatakan taubat, maka harus lebih baik untuk tidak mengulangi perilaku tersebut. Pak, cukupan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ini segala langkah aktivitas kita semuanya. Akhiru dawana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.